Halo, selamat malam saudara. Selain informasi jadi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia wanti-wanti kadernya agar jangan main-main dengan Raja Jawa, kami masih memiliki sejumlah informasi lain di antaranya. Informasi pertama saudara, bayangkan saat mendaki, gunung tiba-tiba erupsi dan abu vulkanik keluar di depan mata. Itu yang terjadi pada para pendaki yang nekat menikmati keindahan puncak gunung di Halmahera Utara, padahal sudah dilarang. Sementara itu, saudara, gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi Rabu siang. Erupsi mengakibatkan hujan abu vulkanik di sejumlah desa sekitar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah daerah. Proses pemadaman tak berlangsung mudah karena petugas membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk menjinakkan api. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pemandu parkir liar atau Pak Ogah berupaya kabur saat razia gabungan Satpol PP bersama Sudin Sosial di wilayah Jakarta Pusat, Rabu siang. Selain Pak Ogah, petugas gabungan juga menertibkan pedagang asongan yang berjualan di pinggir jalan. Didakwa terlibat kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, Helena Lim diduga berperan menampung uang hasil korupsi melalui perusahaan Money Changer miliknya. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum Liputan Malam. Selanjutnya, saudara, 8 fraksi di Badan Legislasi DPR. Anda masih bersama kami di Liputan Malam. Secara aklamasi, Bahlil Lahadalia menduduki tampuk kepemimpinan Partai Golkar. Bahlil terpilih jadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Yang menarik dalam pidatonya, Bahlil menyinggung agar para kader Golkar jangan bermain-main terhadap Raja Jawa jika tidak ingin celaka. Sebanyak 8 fraksi di Badan Legislasi DPR setujui hasil pembahasan RUU Pilkada yang sebagian isinya berseberangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada. Informasi selengkapnya dalam Kilas Politik Liputan 6 Malam. Selanjutnya, saudara, serangan udara Israel menewaskan saudara seorang pejabat tinggi kelompok Fatah. Hal ini Anda masih bersama kami di Liputan 6 Malam. Serangan udara Israel Lebanon menewaskan Khalil Al-Makdah, saudara dari seorang pejabat tinggi faksi Fatah di Palestina. Sementara itu, saudara, 28 orang tewas saat sebuah bus yang mengangkut peziarah Syiah dari Pakistan mengalami kecelakaan di Iran. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Halo, selamat malam saudara. Selain informasi polemik revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya membuat massa bergerak untuk melakukan perlawanan, kami masih memiliki sejumlah informasi lain di antaranya. Informasi pertama, saudara, polemik revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya membuat massa bergerak untuk melakukan perlawanan. Mahasiswa dan juga sejumlah tokoh bergerak ke gedung DPR untuk berunjuk rasa sekaligus menyampaikan aspirasi mereka. Di antara para pengunjuk rasa juga terlihat beberapa komika dan juga aktor. Unjuk rasa terkait polemik revisi Undang-Undang Pilkada juga berlangsung di sejumlah daerah. Massa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang akan disahkan DPR. Unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat di gedung DPR berlangsung hingga Kamis malam. Sempat terjadi sejumlah insiden dalam aksi unjuk rasa ini. Berikut laporan dari reporter Agi Kurnia Sandi. Ya, itulah tadi suasana di depan gedung DPR dalam unjuk rasa yang berlangsung hingga Kamis malam. Dan unjuk rasa juga terjadi di belakang gedung DPR. Selengkapnya kita ikuti pantauan reporter kami Aditya Eko Utomo. Usai unjuk rasa yang digelar sepanjang hari Kamis, DPR memastikan batal sahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Aturan Pilkada 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait ambang batas syarat pencalonan oleh partai dan batas usia calon kepala daerah. Ya, saudara, selain di depan gedung DPR, aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan gedung MK yang hendak mengawal putusan MK. Massa gabungan terdiri dari Forum Guru Besar, akademisi pro-demokrasi, masyarakat sipil, dan aktivis 98. Selanjutnya, saudara, saat masyarakat berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang. Anda masih bersama kami di Liputan Malam. Saat masyarakat berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada, petinggi PBNU datangi Presiden Joko Widodo bahas konsesi tambang. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Politik Liputan Malam. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang merupakan kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diperiksa penyidik KPK. Informasinya dalam Kilas Hukum Liputan Malam. Selanjutnya, saudara, Israel kembali serang kamp. Kembali lagi di Liputan Malam, saudara, Israel kembali serang kamp pengungsian di jalur Gaza. 16 orang tewas, termasuk 3 anak dan seorang wanita.
Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang penumpang pesawat di Bandara Melbourne, Australia ditangkap karena keluar melalui pintu darurat. Informasi selengkapnya dalam Jendela Dunia berikut ini. Ya, saudara, pada hari Sabtu 24 Agustus 2024, SCTV akan berulang tahun dan akan ada berbagai kemeriahan, diantaranya gelaran Malam Puncak HUT ke-34 SCTV Extraordinary bersama Crash Adams, Iwan Fals, Raisa, Malik and the Essentials, Rhoma Irama dan Soneta, serta Lesti Kejora dan sejumlah selebritas lainnya. Jangan lupa untuk Anda saksikan. Demikian liputan malam, sampai jumpa, salam SCTV.